Baik, kembali di Special Report iNews Jabar dan bisa sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, kami juga akan ajak Anda untuk melihat video tayangan terlebih dahulu. Ini ada pernyataan dari Ridwan Kamil bahwa dia juga sempat datang begitu ke lokasi kejadian pasca ledakan bom itu terjadi dan Ridwan Kamil mengatakan bahwa PNS di Kelurahan Arjuna tidak ada yang terluka dalam insiden ledakan bom tersebut dan berikut video tayangannya. Wali Kota Bandung mendatangi lokasi terjadinya penggerebekan pelaku ledakan bom panci di kantor Kelurahan Arjuna Senin pagi. Kedatangan Wali Kota untuk memastikan bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Sejumlah PNS yang tidak kuasa menahan ketakutan menangis di depan sang Wali Kota, menceritakan peristiwa tersebut. Sampai di sana, Pak. Udah begini pelakunya udah berhati, Pak. Di lantai atasnya naon? Barang-barang apa aula, Pak. Wali Kota Bandung pastikan tidak ada korban PNS maupun sipil dalam peristiwa tersebut, hanya pelaku yang menjadi sasaran petugas. Petugas PNS-nya semua selamat, tapi karena HP-HP-nya banyak tertinggal saat penyelamatan diri, sebagian dari petugas ini belum bisa menghubungi keluarganya. Oleh karena itu via radio ini tolong disampaikan bahwa semua karyawan di Kelurahan Arjuna semua sehat, selamat, tidak ada kurang satu apapun. Kepada keluarganya yang ingin menghubungi, mohon menghubungi ke nomor Pak Camat Cicendo, Pak Fajar. Ya. Dari Bandung, Billy Bolonavingkran, MNC Media melaporkan. Baik, saya akan lanjutkan bertanya ke Pak Iwan. Pak Iwan, dikatakan di sini dari Kang Emil begitu bahwa tidak ada korban jiwa baik itu PNS maupun juga warga sipil. Yang belum saya ketahui tadi, saat pelaku melarikan diri ke dalam kantor, begitu ya. Itu posisi para PNS langsung berlarian keluar atau seperti apa? Ya, jadi gini, waktu pelaku itu sambil berjalan agak cepat di jalan kresnya itu, dia bawa peso, senjata tajam. Masuk sambil ngancam ke PNS yang ada di ruangan, suruh keluar semua, dan pelaku langsung naik ke atas. Pada saat udah keluar itu, yang laki-laki PNS pelayan di sana masuk, saya minta keluar, jangan ada di dalam, takutnya ada bom lagi atau bahan peledak lainnya. Sekali saya dilempar kursi, 2 kali dilempar kursi. Ya, akhirnya saya minta mundur semuanya, mundur semua, dan mereka takut terjadi lagi ledakan atau dia melakukan hal yang tadinya ya bunuh diri lah gitu kan. Ya, kita langsung semua evakuasi, termasuk polisi kita agak jauh sambil menunggu bantuan dari Polrestabes yang dipimpin sama Pak Kapolres tadi, Pak Hendro Pandowo datang. Udah tidak ada nego lagi. Oke, jadi setelah semua PNS itu keluar karena takut ada ledakan bom kembali, begitu, hingga akhirnya tadi dikatakan ada informasi mengatakan bahwa sempat pelaku ini membakar sesuatu begitu di lantai 2. Jadi setelah saya di belakang dengan tim Prabu tadi itu masuk untuk minta pelaku keluar, namun dilempar pakai bom, entah apa, dilempar ke bawah, tadi tembak menembak, semua lari keluar. Setelah kita lari keluar semuanya itu, di lantai 2 pelaku narik korden kayaknya sih, korden semua ditumpuk dibakar di atas. Sampai akhirnya terjadi kebakaran gedung kantor kelurahan Arjuna tersebut gitu. Ya waktu kami juga udah teriak-teriak, itu supaya dia keluar gitu. Itu terbakar lantai 2 saja atau sampai menjalar ke lantai bawah? Lantai 2 saja. Karena dia ambil korden tuh di jendela, dia tumpuk dibakar di situ. Terus dia sempat memecahkan kaca pakai kursi. Entah melempar apa lagi keluar itu karena saya menjaga jarak lebih jauh lagi. Nah itu, jadi setelah nggak berapa lama baru diserbu rame-rame masuk ke dalam oleh polisi. Dan dia posisinya masih ada di lantai 2 atau turun ke lantai 1 atau seperti apa? Pada saat dia melakukan pembakaran, kayaknya dia masih di lantai 2.
kecuali dia udah kehabisan oksigen karena asap. Ada berapa menit itu hingga akhirnya total berapa menit sehingga petugas semuanya akhirnya merangsek masuk dari saat membakar itu? Dari saat membakar lebih kurang 15 menit kemudian petugas masuk. Masuk ke dalam semua dari Densus 88. Kita pakai tiga entah dua tadi mobil barakuda datang, nyerbu, dan terdengar berapa kali tembakan sampai akhirnya dinyatakan tadi clear. Karena pelaku sudah bisa dilumpuhkan. Gitu. Dan Anda langsung melihat saat itu setelah pelaku ditembak? Saya lihat dari jauh saja, karena saya menjaga-jaga. Karena jarak aman itu tadi ya? Oke. Aman. Karena gini, maaf masyarakat juga di sini lucu gitu. Ada teroris, ada tembak-tembakan mah nonton. Itu yang saya khawatirkan tuh. Oh kita harus berlindung, ini mah nonton gitu. Mas rame-rame bikin film gitu. Itu yang saya khawatir, takutnya ada peluru nyasar lah, ada apa gitu. Makanya saya cepet-cepet evakuasi masyarakat supaya mundur dan cari tempat yang aman. Oke, pasca akhirnya pelaku dilumpuhkan, begitu, hingga akhirnya Anda sempat melihat ini luka di bagian mana dari pelaku? Saya tidak sempat melihat lukanya, karena saya langsung tadi saat habis kejadian tembak-menembak itu, saya lari ke lapangan Pendawa melihat TKP pertama. Ya, karena saya lihat TKP pertama, di saat pun tampak di mana-mana radius 50 meter tebaran paku-paku yang 10 cm itu. Dari bom panci yang meledak itu. Itu dia simpan diledakannya di pojok lapangan, meledak kemana-mana itu. Paku 10 cm itu ada bertebaran sampai 50 meter jaraknya. Dan itu banyak sekali gitu. Apabila tadi pagi itu murid-murid sekolah yang sedang olahraga jadi korban, mau bagaimana gitu. Artinya begini, tadi kan di awal bahwa di lapangan lokasi kejadian itu kan sebenarnya sedang ada pelajar yang olahraga begitu. Tadi Anda sempat melihat kembali ke TKP begitu bahwa ada serpihan dari paku-paku yang sudah berterbaran gitu ya, material dari bom panci tersebut. Betul. Apakah tidak ada pelajar begitu yang memang sangat dekat kan lokasinya dengan titik ledakan tersebut begitu yang terluka terkena serpihan paku itu? Tidak ada. Tapi saya salut dengan pelajar, dengan ada ledakan itu, mereka langsung ngejar rame-rame pelaku ke kantor kelurahan. Siswa-siswa SMA Negeri 6 tuh, dikejar rame-rame. Makanya pelaku lari ke kantor kelurahan. Itu yang itu. Salut mereka, keberanian mereka. Artinya mungkin ini pelaku juga bingung mau lari kemana dan posisi terdekat juga adalah kantor kelurahan. Karena dikejar oleh para pelajar tersebut yang sedang berolahraga. Oke, baik. Kita akan lihat kembali terlebih dahulu Pak Iwan juga Pak Edi ini terkait dengan identitas dari pelaku, salah satu pelaku dari teror bom yang terjadi di Taman Pandawa, dan berikut identitas dari pelaku tersebut. Ya, jadi kita tadi sempat melihat ini adalah foto begitu dari salah satu pelaku teror bom yang terjadi di Taman Pandawa pagi tadi. Dan selanjutnya, ini juga dari hasil penyelidikan akhirnya polisi bisa mengetahui dari KTP dengan nama Yayat Cahdiat, kelahiran Purwakarta 24 Juni 1975. Dan dalam KTP tersebut juga disebutkan bahwa alamat pelaku berada di Kampung Cukang Genteng, RT 3, RW 1, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Status pekerjaan pelaku ini sebagai pedagang begitu. Dan selain KTP, polisi juga berhasil menemukan surat tanda nomor kendaraan atau STNK atas nama Dawami yang beralamat di Jalan Sukagali RT 11 RW 4 Teluk Jambe, Kabupaten Karawang dengan nomor polisi T4812FP. STNK tersebut dalam kondisi kosong atau tidak dibayarkan pajaknya. Meski demikian, STNK tersebut belum dipastikan apakah STNK dari kendaraan yang digunakan pelaku saat melarikan diri atau bukan. Jadi seperti kita ketahui, jadi pelaku yang pertama ini kalau dari informasi yang sudah dirilis dari Kabid Humas Polda Jabar, yakni Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan bahwa satu pelaku ini kabur menggunakan sepeda motor, dan dugaan STNK ini apakah merupakan STNK dari kendaraan atau sepeda motor yang digunakan pelaku untuk kabur itu juga kita masih perlu dalami. Singkat saja mungkin Pak Iwan, apa? Di TKP itu ada motor pelaku juga.
Motornya ada di TKP. Taunya itu motor pelaku? Dari nomor barusan disebutkan nomornya. Anda masih ingat melihat itu? T4812. Ya, itu baik. Motor pelaku ada di situ. Itu motor Matic atau motor bebek? Motor bebek biasa ya. Motor bebek biasa bukan Matic. Itu. Jadi motor pelaku masih ada di TKP di lapangan Pendawa. Oke. Jadi motor ini memang betul Anda sempat melihat dan motor itu pasca kerumunan atau penyergapan itu motor itu hilang. Masih ada di tempat. Masih ada. Masih ada di tempat. Di polis lain malahan motornya. Dan terakhir Anda melihat motor tersebut masih ada di lokasi tersebut? Masih ada di TKP. Pukul berapa itu terakhir? Tadi sekitar pukul 14-an lah, masih ada di situ. 14-an itu berarti sekitar pukul 2 ya. Siang tadi ya. Jadi ada kemungkinan juga saat ini mungkin motor tersebut sudah dijadikan barang bukti. Diamankan oleh polisi. Baik Pak Iwan, terima kasih informasi Anda dan pemirsa kami akan lanjutkan perbincangan pada sore hari ini namun kami harus kembali jeda, tetaplah bersama Special Report iNews Jabar.